Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian B ini kita akan menyelesaikan soal-soal esai PAIBP ya, yang melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang bab 1 meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Nomor 1, jelaskan pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia maupun alam-alam yang lainnya. Jadi semua makhluk yang diciptakan akan binasa atau tidak menyisa satu pun. Umat Islam ini wajib mempercayai adanya hari akhir atau kiamat. Sebab terjadinya hari kiamat itu adalah merupakan rukun iman yang kelima. Terjadinya hari kiamat ini adalah rahasia dari Allah SWT yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh malaikat ataupun para nabi-nabi atau wali-wali. Nah, itu semua tidak akan ada yang tahu. Jadi hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Nomor 2, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik. Yang pertama yaitu senantiasa kita mentaati perintah Allah SWT, perintah para nabinya, dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, misalkan sholat, zakat, puasa, insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja. Yang kedua yaitu menjalani hubungan sosial dengan baik, terus berhubungan dengan sesama dengan cara yang baik ya. Yang ketiga yaitu dengan berakhlak yang baik antar sesama. Nah, ini akan menimbulkan ketentraman pada jiwa, terus kita akan mendapatkan ridho dari Tuhan ya, karena hubungan kita baik dengan orang lain. Kalau kita membuat kerusakan, maka kita juga akan rusak, atau secara spontan kita akan menjadi makhluk yang rugi, yaitu makhluk yang menyia-nyiakan untuk berbuat kejahatan sehingga orang lain itu akan membencinya. Jadi kehidupannya akan tidak baik ya. Yang kelima yaitu senantiasa berbuat kebaikan meskipun sedikit ya, tetapi kalau dengan hati ikhlas insya Allah kehidupannya akan baik, akan bermanfaat bagi orang lain ya. Jangan menjadikan orang lain sebagai beban sehingga kehidupan kita itu tidak akan baik ya. Kalau kita senantiasa berbuat kebaikan pada sesama, insya Allah kehidupan kita ini akan baik. Nomor 3, mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu? Jawabannya yaitu pada hari perhitungan manusia tidak akan ada yang bisa menipu perhitungan dari Allah SWT. Karena pada saat itu semua yang bersaksi adalah badan kita. Semuanya akan berbicara apa yang dilakukan, mulai dari tangan, dari kaki, dari kemaluan pun ini akan bersaksi, atau tempat-tempat juga akan menjadi saksi. Nah, jadi hanya mulut yang ditutup ya pada waktu itu, karena mulut itu suka berbohong sehingga tidak akan bisa kalau ditutup. Hal tersebut ini telah dijelaskan secara jelas oleh Allah SWT melalui firman-Nya pada surat Yasin ya ayat 65, yang berarti pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang telah mereka usahakan. Jadi semuanya akan berbicara
yang pada waktu itu tidak berbicara ya. Jadi semua akan diminta pertanggungjawabannya. Nomor 4, jelaskan fungsi iman kepada hari kiamat. Jawabannya adalah yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena secara otomatis kalau ingat kiamat akan menumbuhkan keimanan. Jadi manusia akan berusaha untuk berbuat kebaikan, terus menjauhi segala larangannya dan menjalani perintahnya, karena dia yakin bahwa pada hari kiamat itu akan ada pertanggungjawaban seluruh amalnya. Yang kedua, akan mendorong untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa dan sia-sia. Manusia ini akan berbuat baik ya, jadi akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupannya dan membuang segala aktivitas yang membuatnya akan rugi atau sia-sia dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, akan memotivasi untuk semangat dalam berkarya. Maksud dalam berkarya adalah mengumpulkan bekal ya. Jadi si manusia itu akan semangat dalam berbuat sesuatu ya untuk bermanfaat bagi orang, sehingga kemanfaatan ini akan membuat dia mempunyai bekal yang sangat cukup ketika dia kelak ya. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka memprediksi dan mempersiapkan masa depan. Jadi manusia yang memiliki keimanan terhadap hari akhir maka akan bersiap-siap. Dia akan selalu mengolah dalam belajar dan mempersiapkan masa depannya, karena dia percaya bahwa kehidupannya itu bukan hanya untuk dunia tetapi untuk akhirat. Nomor 5 yaitu memperjelas tujuan hidup manusia. Karena manusia beriman, maka dia akan selalu memperjuangkan hidupnya untuk masa depan. Karena hidup ini harus berjuang, bukan berjuang untuk hidup ya. Yang kelima, sebutkan amalan-amalan yang dapat menjadikan seorang ahli surga. Jawabannya yang pertama, jujur dalam setiap berkata, berbuat, dan mengatakan ya. Karena kalau kita mengecewakan orang lain maka ini akan menimbulkan hisab. Yang kedua, tidak merasa iri dengki terhadap kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada orang lain. Jadi jangan kita merasa berat atau merasa orang lain mempunyai nikmat itu kita mengiri, tidak betah ya. Yang ketiga, sholat tepat waktu dan sholat berjamaah. Ini akan meningkatkan amalan kita menjadikan ahli surga. Yang keempat, menjalin silaturahmi. Yang kelima, tidak ria terhadap amalan kita. Karena kalau kita berbuat amal meskipun banyak ya, kalau kita ria ya akan berkurang atau otomatis hilang. Yang ketujuh, puasa Senin atau Kemis atau ibadah sunnah-sunnah. Ini akan menjadikan kita menambahkan amalan kita menjadi ahli surga. Nah, inilah amalan yang bisa kita perbuat ya. Insya Allah mendapatkan apa yang diinginkan.